Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ananda sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelenggarakan jenazah, khususnya memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu Bunda jelaskan kepada Ananda bahwa jenazah itu adalah jasad atau orang yang sudah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah ini adalah fardu kifayah. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika meninggal dunia ada 4 hal. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafankan jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Syarat-syarat mayat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama, mayat itu adalah seorang muslim, bukan kafir. Nah, kemudian ada sebahagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selanjutnya, bukan bayi yang keguguran dan ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama, muslim, belakal, dan baligh. Yang kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, jujur dan soleh. Yang keempat, dapat dipercaya dan amanah. Sehingga jika mayit ada aibnya, aib itu tidak tersebar ke masyarakat. Nah, selanjutnya, orang yang memandikan jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya adalah yang pertama, orang yang diwasiatkannya. Ketika mayit masih hidup, dia mewasiatkan kepada seorang laki-laki untuk melaksanakan fardu kifayah memandikan jenazahnya, maka kita dahulukan dia. Kemudian yang kedua, bapak atau kakek atau keluarga laki-laki yang terdekat. Nah, kemudian muhrimnya ya, dan istrinya. Nah, jika jenazah itu perempuan, maka yang memandikan jenazah tersebut adalah ibunya, neneknya, kemudian keluarga terdekat dari pihak perempuan yang perempuan juga, nah kemudian suaminya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu ya seperti meja tetapi ada bolong-bolongnya supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. Nah, kemudian yang kedua, ember. Ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya air bisa kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang ya, yang langsung kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian gayung. Nah, gayung harus kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya, kapas bisa kita gunakan. Nah, kapas wajah seperti ini atau kapas seperti ini. Nah, kemudian cotton bud. Nah, cotton bud juga kita gunakan ya, cotton bud seperti ini. Nah, untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Nah, selanjutnya kapur barus. Kapur barus, nah seperti ini. Nah, tetapi kapur barus ini kita gerus dahulu, kita tumbuk dahulu, kita haluskan, baru nanti akan kita beri air. Nah, selanjutnya daun bidara. Nah, atau juga boleh kita juga menggunakan buah jeruk purut. Nah, buah jeruk purut ini harus kita gunakan parutan untuk menghaluskan jeruk purut tersebut. Nah, baru kita letakkan di dalam wadah seperti ini dan kita berikan air. Nah, kemudian kain penutup. Ya, kain penutup mayat artinya jenazah ini tidak boleh kita lihat auratnya. Nah, ini adalah jenazah dari korban kecelakaan. Nah, kita lihat ya tangannya patah, yang satu juga entah kemana, ya. Kemudian kakinya juga mengalami cedera. Nah, kemudian handuk yang kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, kemudian sabun, ya, sabun boleh kita gunakan sabun batang, ya, tetapi sabun batang ini harus kita haluskan juga dulu. Ya,
akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan sabun cair seperti ini. Nah, kemudian kita juga gunakan sampo. Nah, sampo juga kita gunakan untuk membersihkan jenazah tersebut. Nah, kemudian kita akan menggunakan gunting. Nah, gunting ini kita akan gunakan ketika dibutuhkan. Misalnya jenazah dalam keadaan berbusana, busananya susah untuk kita buka, maka kita gunakanlah gunting ini untuk membuka pakaian jenazah. Nah, kemudian masker. Nah, masker ini harus kita gunakan ketika kita menyelenggarakan jenazah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan celemek. Nah, celemek ini gunanya adalah agar kotoran jenazah tidak langsung mengena ke badan kita sebagai orang yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita gunakan juga tong sampah. Nah, tong sampah itu diperlukan ketika kita membuang kapas ataupun sampah-sampah yang lain dari kegiatan kita dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlobang-lobang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih, ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi. Nah, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup. Ya, tidak boleh langsung. Maka, ya, Ibu siramkan aja airnya. Nah, mengistinjakan jenazah, Ibu disiram dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang. Ya, tetap tidak boleh langsung tangan kita mengena aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas, ya. Harus dari dalam kita laksanakan. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya, ya, kalau bisa. Ini kan karena jenazahnya korban kecelakaan, sudah tidak bisa lagi kita angkat dia sedikit, tapi tidak apa-apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram, ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kubulnya ataupun duburnya, dari bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi. Ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan. Ya, harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas, ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Nah, terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita anggap bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah,
Kita siram terus air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Siram sekali lagi 3 kali. Nah, kemudian kita siram bahagian dari sebelah kanan mayit. Nih 3 kali. Ya, minta satu lagi embernya. Nah, nih 3 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyiram sebelah kiri 3 kali. Nah, 1 kali, 2 kali. Nah, kemudian 3 kali. Nah, kemudian jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan jenazah sebelah kiri. Nah, kemudian kita siram air. Siram airnya. Kita siram air dari belakang. Ya, dari bagian belakang. Iya, sekali lagi, 3 kali juga. Iya, selanjutnya kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bahagian belakang sebelah kirinya. Dalam menyelenggarakan jenazah ini, memandikan jenazah ini tidak boleh kuat-kuat, tidak boleh keras-keras. Walaupun sudah meninggal tetapi harus kita jaga. Ya. Nah, kemudian kita siramkan kembali air dari kepala ke ujung kaki. Nah, kemudian sambil kita sabuni, kita beri sabun. Ya. Ini karena sabunnya. Ini kita sabun. Kita gosok-gosokkan ke badan jenazah. Ya. Sambil disiram terus. Sambil disiram terus. Tangannya, jari-jari tangannya harus kita bersihkan. Kita sabunin. Ya. Kemudian seluruh badan harus kita sabuni. Sampailah ke kaki-kaki jenazah. Sambil terus menyiramkan air kepada jenazah tersebut. Nah, kemudian kita ambil sampo, ya. Kita sampo rambutnya. Sambil disiram-siram, ya. Kita sampo rambutnya sambil kita disiram-siram. Nah, setelah selesai kita menyabuni jenazah, maka kita menyiramkan jenazah dengan air bersih lagi. Ya, air bersih. Dari kepala pelan-pelan, ya. Pelan-pelan airnya kita siram dari kepala sampai ke kaki. Nah, kemudian air kapur barus. Air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara dan juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut, ya, agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Nah, dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita dalam keadaan hidup. Nah, tapi niat untuk melaksanakan wudhu jenazah ini adalah nawaitul wudhu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, niat yang kita lafalkan adalah nawaitul wudhu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan pada jenazah tersebut, kita siram dulu wajahnya, ya, secara merata. Sunat 3 kali kita siram wajahnya. Kemudian kita siram tangan kanannya. Siram pakai air. Nah, dari ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kemudian tangan kirinya. Ini karena tidak ada tangan kiri, karena dia adalah korban kecelakaan, tangan kirinya putus dan tidak tahu entah kemana, maka
kita siramkan saja apa yang masih bisa kita siram di bahagian lengan yang tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya kita siram kepalanya. Ini juga 3 kali. Kemudian telinganya juga 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya ke kakinya. Ya, kaki bagian kanan. Ini juga 3 kali. Selanjutnya kaki kiri juga 3 kali. Nah, oke Ananda, demikianlah pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Nah, ini kain jenazah kain untuk penutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan basah. Maka harus kita ganti dengan kain kering. Ya, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung kita angkat basahannya, tetapi harus kita tutup dulu. Nah, kita pasang kain penutupnya, baru basahan tadi, ya, basahan tadi pelan-pelan kita tarik kembali, sehingga kain penutup jenazah tersebut ya, adalah sudah kering. Ya. Nah, demikianlah cara memandikan jenazah yang dapat Bunda sampaikan kepada Ananda semuanya. Harapan Bunda, ketika Ananda telah memahami bagaimana proses penyelenggaraan jenazah ini, khususnya memandikan jenazah yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bunda berharap kepada Ananda dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.